tidak baumo. Ya, itulah yang kerap disampaikan para tetua Desa Pasar Terusan Kabupaten Batanghari. Hal tersebut dilatar belakangi oleh sebagian besar warga Desa Pasar Terusan memiliki budaya atau jiwa bertani yang sangat tinggi. Terlebih saat musim tanam padi tiba atau turun ke umum. Dari data yang berhasil dihimpun, luas sawah di Desa Pasar Terusan mencapai kurang lebih 1.000 hektar dengan jenis padi yang berbeda-beda. Dengan luas yang seperti itu bukan tidak mungkin apabila warga Desa Pasar Terusan tidak mengenal harga beras di pasaran, sebab hasil beras mereka sendiri yang sangat melimpah. Selain untuk memenuhi kebutuhan dapur, melalui turun ke sawah, warga Desa Pasar Terusan percaya bahwa mereka dapat mengeratkan tali silaturahmi kepada sesama warga dan melestarikan budaya tolong-menolong. Pertama, alasannya itu lah budaya, ya. Budaya itu lah dari turun-temurun, lah diberi Tuhan rahmat budaya bertani ke yang dituruni nyampe kita anak cucu. Dulu dasarnya mungkin budaya ini lantaran untuk ketahanan pangan pribadi. Itu untuk adalah ajang silaturahmi di situ, sanak-sanak yang jauh, musim kumo turun kumo kan. Nah, setelah itu raso itu perlu nyampe lah turun-temurun nyampe gini. Kena ajang silaturahmi dengan ada nilai ekonominya, kebutuhan pangan untuk berbagi sesama sanak kawan hasil panen. Di situ ada ajang sedekah yang mungkin secara ekonomi lebih tinggi nilainya dan sakralnya dibanding duit kan. Yang sedekah itu ada rasa lagi, rasa hobi lah, mungkin lah jadi darah daging nenek moyang kita dulu kan, sampai anak cucu mungkin kita lah jadi tradisi macam ada panggilan malu dak kumo kan aja itu. Jadi senang nengok padi banyak, senang nengok padi elok, kayak merawat anak-anak, tak? Nengok pertumbun padi elok, nengok kawan di rumah rame, jadi kita silaturahmi di situ, ada galau lah situ. Jadi kalau untuk itulah mungkin alasan yang masih ada kini kan. Kalau dulu kita masalah bibit, selera orang Terusan kan dia mengutamakan selera. Maka untuk Terusan ini dia banyak jenisnya, ada yang senang lembut, ada yang senang keras. Jadi selera itu diutamakan. Makanya dulu kita hasil tidak meningkat karena nak nyocokkan dengan selera orang kita Terusan. Mungkin waktu bulan puasa kalau makan bibit padi ko rasanya enak. Untuk orang anak banyak mungkin anak padi ko dapatnya banyak. Karena teknologi lah maju kok kita nyoba-nyoba prioritas. Itu kan kita menentukan ada prioritas itu kandungan amilosa. Amilosa telah menentukan kandungan keras lembutnya padi itu. Jadi kita sesuaikan dengan kena perut kita dengan pendapat yang besar. Nah, jadi untuk adik-adik kok kita coba kita kembangkan varietas baru yang unggul. Jadi unggul itu panennya cepat. Nah, jadi kendala kemarau mungkin untuk kekeringan itu kita bisa diatasi karena waktunya singkat. Dulu 6 bulan, insya Allah kok 3 bulan 10 hari bisa panen. Tapi kendalanya kini orang masih nganggap unggul itu rasanya tidak enak. Jadi kita yang punya ilmu, kita harus bawa sinergi, kita cari yang mana cocok, panennya cepat, hasil produksinya rasa di perut, selera Terusan masuk. Nah, jadi kok kita ngembangkan gini kau 6 prioritas yang hasilnya banyak. Kok ada BY 208 ya? 208. BY kok dikembangkan di Aceh. Nah, BY kok produk Aceh kerjasama dengan Bayer. Bayer itu kan produk insektisida. Nah, itu dikembangkan. Hasil produksinya tinggi, tapi rasa buahnya masih bulen, tapi tidak bulenian. Ada juga kok NMR 308, agak keras dikit. Nah, mungkin rasa-rasanya masuk, tapi anaknya banyak. Kita kembangkan di siko, kita uji coba. Lantaran anaknya banyak, tanamnya harus jarang, pemukuknya
harus kuat. Jadi kita uji coba dulu di sawah Sempeleko, kapan lah berhasil lagi, baru besok kita adaptasi dan siko, baru kita ajak masyarakat. Nah, macam Iko, apa tadi? Iko basmati. Basmati kan asalnya dari India dulu, tapi padi yang dari kementerian itu mengeluarkan tahun 2019 lah tipe Baroma aromatik lah Indonesia, perkawinan silang basmati. Jadi kalau di alamnya dulu 7 bulan sampai 9 bulan di India, ini nyampe 3 bulan lebih dikit, 1-12 hari. Nah, mungkin Niko ajang kedepannya diminati lah dia posisi ekspor kok. Cuman berahnya kok kendalanya mungkin di situ dia untuk nasi kebuli dak panjang-panjang nasinya. Agak lucu dak ketemu dia. Nyambung macam nasi goreng. Nah, kau perlu kita ubitkan dulu agak macam mana terima dak di pasaran. Apa harga jual berahnya tinggi. Tapi produksi berahnya enggak kena. Bisa dak petani kita esok masuk secara ekonomi. Nah, kau yang di Purworejo. Nah, ada pun pengembangan yang basmati kalau Aceh. Aceh mengeluarkan basmati. Tapi mungkin tipenya kalau Aceh, perkawin silang Aceh sama yang aslinya di India tadi. Mungkin ada beda. Nah, siko satu lagi AU12 Kupai. Nah, itu dari Aceh. Nah, dari Aceh produksinya tinggi, lebih dari anunya itu keterangan itu lebih dari Impari 32 kan. Nah, tahan terhadap apa itu bukan 14 yang fungisida kan, yang jamu-jamu tahan. Nah, yang siko ada kita ngembangkan kena banyak orang hobi-hobi di ketan musim raya ketan. Dulu ketan kita lokal lah produksinya kena. Mangkau kan nanam secukupnya. Ini kita cari dapat ketan grendel. Nah, hasilnya di deskripsinya tuh 9 sampai 10 ton. Kita coba dulu. Nah, umurnya pun singkat 3 bulan. Kandung amilosanya lebih enak dari ketan kita, lebih gena. Nah, itulah kalau kok kita coba 6 prioritas dulu. Nah, untuk lokalnya kita ada juga tanam tetap kekayaan gena. Kalau cocok itu balik kekayaan gena lah. Nah, itu untuk jenisnya kan. Kalau pendani ya risiko kita kok harus sebenarnya kita piamo untuk pengendalian hama. Kalau di budaya kita pusat tanam tuh panen harus serempak biar hama itu berbagi. Sebab kan kita kebanyakan risiko organik. Kalau mungkin daerah lain dia cukup pakai insek untuk bunuh hama. Kalau kita budaya kita harus serempak tanam. Bisa hama tuh rame tapi berbagi itu jadi aman. Jadi kendalanya ya kita nak turun kumo tadi kita musyawarah dulu. Jadi 3 bulan kapan nanamnya, 6 bulan kapan nanamnya. Jadi agak usahakan panennya serempak. Nah, itu harus makanya diadakan musyawarah. Kalau yang dulu lokal itu untuk per hektar itu kalau dihitung ton mungkin cuman 3-4-5 ton lah lokal itu. Kalau yang tahun kemarin kita pakai itu Impara itu sudah 9 hampir 11. Nah, itu kuat. Tapi kendalanya di situ budaya kita biasa nanam padi itu disimpan di rumah. Kalau unggul bibit ya singkat-singkat nampaknya tidak begitu tahan. Harus memakai perlakuan khusus. Habis panen tuh langsung jemur. Nah, itu. Kalau dulu budaya lagi simpan-simpan, habis cukup stok untuk setahun baru dijual. Ya jual ke pasar-pasar lah. Banyak siko banyak orang-orang kantoran mungkin dia nganggap sawah kita organik, orang kantor, ke puskesmas, gugul ya. Ada orang-orang dari kita dari kabupaten online ya kebanyakan. Ini termasuk adik anak kita kok, petani milenial kan, dia online, ada pesan paket 50 kilo diantar. Itu sasarannya
ke toko benar yang ngambil nyerap anak kita, tapi orang yang tahu beras kita ya organik. Kalau Pak Ning ya mungkin dianggap adik-adik anak-anak dianggap mungkin dari toko tak juga, tapi banyak bertanya-tanya. Kalau Pak Ning, pemerintah harus sokong lah itu supaya budaya turun kumuh kita jaga. Jadi jangan lagi anak-anak cucu kita hilang lantaran dia nilai ekonomi berumur tidak sebanding dengan tanam sawit, sebanding dengan tanam pala. Yang takutnya lagi kan lahan-lahan potensi sawit kok ditanam sawit, karena sawah tuh untuk saat ini ya hasilnya kalah dari sawit untuk secara ekonomi. Tapi orang Iko kan masih budaya itu silaturahmi, nak sedekah, hobi turun kumuh tadi mungkin masih jauh lah. Tapi jangan sampai jadi kalau dapat pemerintah lagi prasarana dan sarana itu tolong ditunjang. Misalnya untuk pengairan diutamakan, agak akses jalan supaya kalau jalan elok kan mungkin walaupun duitnya tidak seberapa enak, kayak kena terapi lah, kayak padi-padi ke sawah, selfie apa ngumpul-ngumpul. Nah itu harus sinergi, sokong kami petani. Ini budaya kita kok jangan sampai hilang, karena perasaan tadi tidak lengkap kan. Itu kan. Marina Oktopia, Muhammad Aryuda Pratama, Pasar Terusan melaporkan.